Jadi seperti apapun kondisi tim, ketika berada di dalam itu pemain itu pasti semangatnya mental juara. Tidak ada yang lebih besar dari klub itu sendiri. Siapa sebenarnya pemain kunci Juve musim ini? Halo Tribuners, kembali di Ngantri, ngobrol santai Tribun, tentunya eksklusif hanya di Tribun Pekanbaru. Ole, 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 ole. Tribuners, tidak dipungkiri lagi bahwa sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia ini. Bukan itu saja, sepak bola sudah menjadi industri dan bisnis yang menggiurkan. Di beberapa tempat di belahan dunia ini, termasuk di Indonesia, sepak bola bagi suatu kota merupakan bukan hanya klub sepak bola, tetapi merupakan sebuah identitas kota itu. Contohnya, kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung, di Medan, di Makassar dan Surabaya, sepak bola sudah merupakan jiwa di kota itu. Nah, Tribuners, kita akan bahas mengenai sepak bola Eropa, tentunya Liga Italia. Ya, Serie A Liga Italia. Siapa yang nggak tahu dengan Serie A Liga Italia? Sepak bola sebuah kompetisi yang begitu melegenda, yang pernah menguasai jagat raya persepak bolaan di dunia ini. Kita ingat tentunya di sekitar akhir tahun 80-an dan mendekati tahun 2000-an, Liga Italia menjadi sebuah magnet bagi pesepak bola untuk berkarir di Italia. Contoh, kita tahu siapa yang tidak tahu dengan si tangan Tuhan, Diego Armando Maradona, yang pernah memperkuat Napoli. Kemudian siapa yang nggak tahu dengan trio Belanda waktu itu di AC Milan, sehingga AC Milan disebut dengan sebuah tim impian, the dream team. Marco van Basten, Frank Rijkaard, dan Ruud Gullit. Kemudian di Inter Milan ada dari Jerman ya waktu itu, Andreas Brehme, Jurgen Klinsmann, dan Lothar Matthäus. Kemudian di Juventus, siapa tidak kenal dengan Platini, Roberto Baggio. Kemudian ada Andreas Möller, ada Jurgen Kohler. Nah, Jurgen Kohler ini juga salah satu back yang nakal waktu itu. Dia salah satu back yang men-tackling Marco van Basten dari AC Milan sehingga sampai pensiun ya. Sampai pensiun. Itu kira-kira. Kemudian di tahun 90-an 2000-an kita juga masih melihat Liga Italia itu sebagai liga tontonan yang seru. Ada Ronaldo Brazil di sana ya. Kemudian ada Christian Vieri, ada Gabriel Batistuta, ya, ada Alessandro Del Piero. Nah, tentunya itu masa-masa indah kita bagi para pecinta Liga Italia di seluruh tanah air ini. Nah, kemudian kenapa Liga Italia sekarang pamornya turun? Nanti kita akan bahas dengan orang-orang yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama ini ada Bang Agus Supriyadi. Ya. Selamat pagi. Pagi. Bang Agus, panggilannya Bang Daguy ya? Daguy aja. Daguy. Nah, Daguy Ya, aja. kemudian sebelahnya juga Ade. ada Bang Ade. Iya. Nah, Panggilan Ade. ya. Nah, Keduanya ini dari Juventus Club Indonesia Chapter Pekanbaru yang pada kesempatan pagi ini akan bercerita ya gimana perjalanan Juventus dari tahun-tahun sebelumnya
sehingga bisa mempertahankan gelar Liga Italia itu sampai 9 kali. Kemudian persiapan menjelang kompetisi 2020 2021 ya, Ya. seperti itu. Ya. Gini Bang Dagoy. Kalau saya lihat Juventus ini selama 9 tahun dari mulai kompetisi 2011-2012 ya. Sejak eranya Conte masuk lah. Ya. Seperti tidak ada saingan. Ya, seperti tidak ada saingan. Menurut Bang Dagoy, apa yang menyebabkan Juventus itu tidak ada saingan? Apakah memang timnya bagus, pemainnya bagus, atau ada faktor lain, faktor non teknis yang menyebabkan Juventus begitu dikdaya? Kalau menurut saya dari kenapa Juventus itu bisa dikdaya dari tahun 2001, mungkin yang membuat mereka begitu dikdaya, salah satu faktornya adalah membangun mentalitas para pemain dari Juventus itu sendiri. Nah, kita tahu sejak kembali lagi ke Serie A itu tahun 2006-2007 itu bisa dibilang selama 3 musim itu Juventus masih berkutat di papan tengah. Kenapa? Karena mentalitas dari pemain Juventus itu masih bisa dibilang belum maksimal, dalam artian belum maksimal. Pelatih yang menukangi Juventus dari 2008, 2009, 2010 itu belum bisa masuk ke dalam diri pemain Juve itu sendiri. Nah, dari manajemen Juve mungkin udah berapa kali cari gonta-ganti pelatih, cari pelatih A, pelatih B, pelatih C, itu sampai bahkan legenda mereka sendiri Ciro Ferrara dijadikan pelatih, itu belum bisa juga untuk membangkitkan mentalitas dari Juventus itu sendiri. Nah, seperti kita tahu itu di 2011 itu manajemen dalam tanda kutip berjudi untuk mengangkat mantan pemain mereka juga dan mantan kapten klub juga itu Antonio Conte yang waktu itu berhasil membawa klub itu promosi ke Serie A. Nah, dari manajemen Juve-nya berani berjudi untuk mengambil pelatih tersebut untuk menjadi pelatih Juve di 2011. Nah, seperti kita tahu biasanya kan kalau yang ditunjuk untuk kapten tim itu kan mempunyai jiwa kepemimpinan, organisasi pemain yang bagus. Nah, dari situlah awal mula bangkitnya Juve kalau menurut saya. Nah, kita tahu kan memang Conte itu tipe pemain yang waktu dia bermain itu tidak kenal kompromi sebagai kapten tim maupun sebagai pemain. Dia itu tidak kenal kompromi dalam artian selagi 90 menit belum habis terus kejar bola. Kejar bola itu prinsipnya Conte. Nah, itulah yang kemudian diterapkannya di Juventus ketika dia awal melatih di Juventus. Nah, itu dapat kita lihat di musim pertama dia di Juventus. Juventus untuk langsung meraih Scudetto dan dengan catatan yang sangat impresif itu tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan selama 1 musim. Dan di musim kedua dia di Juventus. Rekor di Juve atau rekor Serie A? Rekor di Serie A juga. Rekor Serie A juga. Nah, terus di musim keduanya Conte bikin rekor lagi dengan pencapaian poin terbanyak di Juventus, bukan di Serie A, di Juventus sampai 102 poin kalau tidak salah, 102 poin. Nah, itulah yang kenapa Juventus bisa konsisten untuk bertahan dan bermain seperti yang ditanamkan oleh Conte. Karena Conte sendiri menanamkan ke dalam diri pemain itu selama 90 menit kalian jangan berhenti mengejar bola. Sebelum peluit pertandingan berakhir kalian jangan berhenti mengejar bola. Nah, itu yang ditanamkan oleh pelatih Antonio Conte yang membuat Juventus menjadi dikdaya seperti sekarang ini. Salah satu mungkin salah satunya lagi faktor yang membuat Juventus itu lebih dikdaya kalau menurut saya sih faktor non teknis. Faktor non teknis itu dari stadion. Dari stadion. Nah, di 2011 sekitar 2011, 2008, 2009 pembangunan. Itu manajemen Juve membeli stadion mereka itu Dele Alpi ke pemerintah kota untuk dirombak menjadi milik sendiri. Karena kita tahu di Serie A itu klub pertama yang punya stadion sendiri itu Juventus. Nah, rata-rata ini ya sewa ke pemerintah. Sewa ke pemerintah karena mungkin manajemen berpikir kalau jika stadion itu kita kelola sendiri, keuntungan seluruh dana yang masuk akan murni masuk ke kas klub. Betul. Nah, dengan kas klub yang sehat, itu manajemen pasti akan sehat dan manajemen bisa membeli pemain dengan kualitas yang bagus dengan dana yang ada. Nah, karena
kalau stadion itu kita punya dimiliki oleh klub itu sendiri, mereka tidak perlu berbagi hasil dengan pemerintah kota. Nah, itulah yang membuat kenapa Juventus bisa didaya seperti sekarang ini. Ya, Bang Dagoy, kalau saya melihatnya ada dari sisi lain, gitu ya. Juventus ini pernah terdegradasi tahun 2006 ke Serie B, karena tersangkut kasus Calciopoli waktu itu. Ya, benar. Pemain-pemain Juve yang masih loyal seperti Alessandro Del Piero, gitu ya. Buffon, siapa lagi? Pavel Nedved, David Trezeguet, itu masih. masih. Terus kemudian kalau saya melihat Alessandro Del Piero sendiri itu ketika Conte melatih masih ada. Masih ada dia. Nah, itu menurut Bang Ade gimana tuh? Apakah faktor Del Piero itu salah satu juga untuk membangkitkan semangat Juventus tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Dagoy? Betul. Jadi kalau saya pertama tadi betul yang sampaikan Dagoy tadi ya. Emang ada faktor. Kalau kita tahu di Juve itu di Italia itu memang suatu tim yang sangat melegenda yang besar. Artinya dia punya culture, siapapun pemain yang masuk di dalam itu bakal jadi besar gitu. Ya. Nah, itu faktornya. Akhirnya pemain yang ada di dalam itu mentalnya mental besar gitu. Mental besar ya. Kuat, mental juara, ya. mental juara. Jadi seperti apapun kondisi tim, ketika berada di dalam itu pemain itu pasti semangatnya mental juara. Ya. Nah, terkait dengan pemain seperti Del Piero, Trezeguet yang ketika kasus Calciopoli itu Juve masuk ke Serie B itu memiliki loyalitas yang sangat bagus ya. Yang patut ditiru pemain-pemain. Menularkan motivasi itu ke betul. Pemain-pemain muda ya. Tapi saya pengen juga yang lain menilainya bahwa salah satu yang membuat Juve ini sangat berkuasa sekali lah di Liga Italia, tak terkalahkan. Daya salah satunya memang kekuatan dari manajemen. Ya. Manajemen Juve itu sangat bagus sekali dia dalam mengelola keuangan klub, ya kan. Terus juga sampai saya yang sangat bagus sekali seperti Juve ini brandingnya sangat bagus sekali. Contohnya dari logo. Ya. Satu-satunya tim yang merubah logonya adalah Juventus. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Itu yang saya tanya di awal bilang industri sepak bola itu sih. Itu yang memberikan kekuatan. Salah satu yang mendrive Juve itu seperti sekarang sangat stabil dan dikdaya. Ketika logo ganti langsung di brand tidak hanya di sepak bola tapi bahkan logo Juventus itu di brandnya bukan hanya di Juventus klub di sepak bolanya saja, tapi bahkan ada di klub basket, terus di kaos-kaos yang lain. Saya lihat sekarang hotel. Iya. Jadi manajemen Juve itu meluncing logo baru dengan anggapan Juventus itu bukan hanya klub sepak bola, tapi Juventus itu adalah sebuah perusahaan atau industri yang bergerak di bidang olahraga. Nah, itu yang kenapa kekuatan finansial Juve itu bisa dibilang cukup baik lah di antara tim-tim Serie A yang lain. Ya, sangat menarik Tribuners. Jadi langkah manajemen Juventus untuk mendirikan stadion sendiri sehingga dia pemasukan dari supporter, dari merchandise itu juga masuk ke kantong manajemen. Itu sekarang langkahnya diikuti oleh AS Roma dan AC Milan, gitu ya. Mungkin Roma dan AC Milan akan mempunyai stadion 2 atau 3 tahun lagi. Karena kalau dari rilis yang saya lihat, manajemen AC Milan dan AS Roma pun bertekad untuk mengikuti langkah Juventus. Ya, benar. Gitu. Lazio juga mau bikin stadion sendiri itu. Oh gitu. Nah, satu lagi tambahan nih. Sebetulnya di Serie A sekarang ini ada 2 atau 3 tim yang udah punya stadion sendiri. Satu lagi Udinese. Udinese itu mereka udah stadion sendiri. Oh gitu, Udinese. Udinese mereka udah pakai stadion sendiri. Sebelumnya mereka beli Friuli dan mereka rombak jadi nama stadionnya Daika Stadion gitu. Iya. Nah, itulah salah satu sebetulnya memang sih faktor yang mendukung kekuatan finansial itu memang dari stadion. Karena kenapa? Sepak bola ini tanpa penonton hambar. Hambar. Nah, manajemen berpikir gimana caranya membuat penonton itu datang ke stadion nyaman dengan menyediakan tempat untuk supporter itu menonton yang bagus dan baik. Nah, ketika stadion atau tempat mereka menonton sudah nyaman,
penonton tidak akan pikir 2 kali untuk datang ke stadion. Pasti mereka akan datang untuk mendukung klub kesebelasan mereka. Iya, iya. Berapapun itunya harga tiketnya. Berapapun harga tiketnya, walaupun ya bisa dibilang mungkin namanya kalau fanatik, mereka nggak mikirkan itu lagi. Yang penting gimana caranya mendukung klub kesayangan mereka. Betul. Betul. Ya, Bang Neguy, Bang Ade, itu kita tadi bercerita tentang histori Juve, kenapa begitu dikdaya dalam mempertahankan gelar juara selama 9 musim terakhir. Ya, benar. Nah, kita ke musim ini, ke musim 2021 yang tidak memungkiri bahwasannya juga musim ini adalah, kalau saya melihatnya adalah musim terberat ya. Kita tahu dengan adanya pandemi ini klub-klub Eropa dan juga berimbas di Italia stop selama 3 bulan ya, kurang lebih selama 3 bulan, dan di pertengahan Juni itu mulai lagi bergulir ya, tapi tanpa penonton ya. Nah, dengan fenomena seperti itu, Tribunas, bahwa liga-liga Eropa, terutama di Liga Italia juga, hampir semua klubnya itu melakukan penghematan alias efisiensi. Benar. Itu terlihat dari bursa atau rumor transfer yang bergerak di musim ini. Tidak banyak yang klub mengeluarkan uangnya banyak untuk mentransfer pemain dari klub lain. Itu fenomena seperti apa itu, Bang Dagoy? Mungkin kalau untuk transfer pemain di klub-klub Eropa, salah satu efeknya mungkin kenapa klub-klub di Eropa itu tidak jor-joran. Salah satunya mungkin karena wabah COVID-19 ini, keuangan klub bisa dibilang tidak seperti musim sebelumnya, di mana mereka bisa begitu banyak dapat pemasukan dari penonton. Karena kita tahu pemasukan klub itu dari supporter itu mensupport sekitar 30-35% dari keuangan klub. Yeah. Nah, selama masa pandemi seperti kita tahu kan, itu klub tidak boleh ada penonton di stadion, otomatis pemasukan klub berkurang. Ditambah lagi dengan klub-klub besar itu yang mereka mempunyai pemain-pemain top kelas dunia dengan gaji yang begitu besar, sementara pemasukan berkurang, imbasnya keuangan klub bakal menipis. Dan untuk pembelian pemain, mereka pasti akan berpikir 2 kali. Yang biasa di musim sebelumnya mereka jor-joran, yang dalam artian tidak memikirkan harga. Kalau mereka udah suka berapa ditawarkan sama si pemilik klub pemilik pemain, mereka bakal beli. Kalau sekarang ini mereka pasti bakal pikir 2 kali. Nah, apalagi dengan beban gaji pemain. Seperti kita tahu itu, contoh aja klub di Eropa ini ada klub-klub besarnya seperti City, Barca, Chelsea, MU, Munchen, Madrid, dan Juventus salah satunya. Itu mereka untuk pembayaran gaji pemain mereka aja itu bisa dibilang sangat luar biasa. Yeah. Nah, jadi klub kalau menurut saya untuk transfer pemain, rumor transfer pemain musim 2020-2021 ini, sepertinya klub akan lebih berhemat. Berhemat dalam artian tidak akan jor-joran membeli pemain seperti musim sebelumnya. Nah, itulah yang kita lihat aja nanti. Yang biasanya harga pemain itu di atas, kalau yang level topnya itu di atas 100 juta euro, bisa kita lihat musim ini nggak bakal kita lihat lagi pemain itu yang ada harga di atas 100 juta euro. Kecuali ada di Liga Inggris, ada ya, siapa kemarin itu? Jadon Sancho. Jadon Sancho. Belum, ya masih belum. Ya? Masih MU-nya MU-nya belum dalam artian belum deal, mereka tidak punya dana cash. MU-nya pengennya nyicil. Barter ya. Nyicil atau dengan tukar tambah pemain. Itu. Ya, baik. Bang Ade, melihat rumor transfer tadi, itu jelas bahwa Juventus juga melakukan revolusi ya, mulai dari pelatih dan pemain. Kita lihat bahwa ada pelatih baru di Juventus itu, Andrea Pirlo, dan juga ada beberapa pemain yang masuk dan beberapa pemain yang keluar. Itu menurut Bang Ade, gimana kiprah Juventus menghadapi musim ini dengan pelatih baru, kemudian pemain-pemain baru gitu? Apakah formasi yang diturunkan oleh pelatih sebelumnya itu akan diterapkan lagi atau justru ada formasi baru? Jadi mengenai bursa transfer tadi ya, emang kondisi keuangan di masing-masing klub itu di masa pandemi ini emang pemasukan tidak ada, pengeluaran makin banyak. Dan satu lagi emang keuangan di
apa di manajemen atau di klub itu banyak sekarang ini dialihkan untuk hal-hal yang seperti tadi, untuk infrastruktur, bangun stadion atau yang lainnya. Jadi emang kalau untuk Juve itu karena kondisi keuangan Juve itu ini ya cukup bagus ya, stabil. Artinya keuangannya emang inilah bisa untuk. Tapi saya dengar merugi nih. Kebanyakan ini Andre Agennya merugi. Iya benar. Di kuartal 2019-2020 ini Juventus merugi, tapi sih kalau untuk dibilang jika dikomparasikan dengan keuntungan kuartal sebelumnya tertutup, itu masih bisa masih wajar lah gitu. Karena yang saya baca itu sekitar 30 sampai 40 juta euro itu Juve merugi di musim kuartal kedua 2019. Kalau dirupiahkan berapa tuh? Wah itu hampir 500 miliar lebih itu, hampir setengah T itu. Setengah T ya. Kemudian tadi Bang Ade mengenai pelatih baru sama posisi pemain di Juventus saat ini, apakah cukup kompetitif? Karena saya lihat Inter Milan, AC Milan dan lainnya berbenah dan kelihatan di akhir musim, wah itu Juventus kalau misalkan mainnya seperti itu, saya lihat kalau ada 2 pertandingan lagi ini saya nggak tahu apakah dia juara atau enggak. Iya benar. Gimana menurut Bang Ade? Nggak, emang agak ini ya. Jadi kalau Juventini itu memang banyak ya menilai, ya ada yang menilai bahwa Andrea Pirlo ini dengan track record yang belum ada ya kan Juve emang ke depan ya dengan pelatih yang baru, dengan track record belum ada, terus dengan persaingan dengan tim-tim lain yang cukup berat, itu Juve tantangannya ke depan untuk musim ini bakal lebih berat gitu. Ya, artinya dia nggak bisa di musim seperti musim-musim sebelumnya gitu. Ya kan? Yang terus tancap nggak sampai pernah cetak rekor 100 berapa poin? 102 poin tadi ya. Gitu. 102 poin. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa di musim ini nggak bakal terjadi lagi seperti itu. Ya. Siapa sebenarnya pemain kunci Juve musim ini? Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Kalau menurut saya kalau untuk di musim 2020-2021 ini masih dipegang sama si nomor 7 untuk musim ini. Nomor 7 ya. Cristiano Ronaldo. Nah, sekarang ini Andrea Pirlo mencari pemain yang bisa untuk mensupport pemain si nomor 7 ini, Cristiano Ronaldo. Sebetulnya sih kalau di dalam tim sepak bola itu tidak boleh sebetulnya kita bergantung sama satu pemain. Nah, tapi kita nggak bisa juga bilang nggak bisa bergantung. Kita lihat track record Juve musim kemarin lah. Itu bisa dibilang Ronaldo sentris dalam artian semuanya ke Ronaldo. Nah, itulah yang sekarang dicoba diterapkan oleh pelatih Juve sekarang ini, Andrea Pirlo. Gimana caranya pemain itu tidak hanya bergantung kepada satu orang Ronaldo, tapi bermain secara tim. Nah, bisa dilihat untuk pembelian pemain pun Pirlo lebih cenderung membeli pemain yang bertipe punya daya juang, dalam artian bukan pemain yang punya skill tinggi tapi daya juang tidak ada. Nah, itulah yang coba diterapkan Pirlo di Juventus sekarang ini. Gimana caranya dia membeli pemain itu yang dia pengen mengembalikan filosofi Juve itu fino alla fine, dalam artian sebelum pertandingan berakhir kalian jangan berhenti menendang bola. Nah, itu yang coba diterapkan Pirlo, karena seperti kita musim kemarin ya malas-malasan. Nah, kurang motivasi ya. Motivasi yang nggak ada. Kalau malas-malasan motivasi yang nggak ada, istilahnya naluri hasrat untuk menang itu nggak ada. Nah, justru kalau saya melihat, kalau soal motivasi pelatih itu ada di diri Conte. Benar. Kita lihat Inter Milan yang sebelumnya itu kesulitan masuk 3 besar. Nah, sekarang tiba-tiba cuma beda jadi 1 poin ya. Kompetitor Iya. Kita lihat Conte di Inter Milan itu memang dia secara formasi dia pakem ya 3-5-2. Formasi klasik 3-5-2. Tapi memang kalau saya lihat di bursa transfer yang berjalan, yang berkembang ini, pemain-pemainnya memang pas di posisi itu. Benar. Misalkan sebutlah back sayap kanan yang bisa kanan itu Achraf Hakimi dari Madrid, kemudian Alexander Kolarov gitu ya. Datang dari Roma. Terus kemudian tengahnya juga
Milan Skriniar sama Stefan De Vrij itu bisa dibilang masih back terbaik. back terbaik itu di Serie A, untuk di Serie A ya. Ya. Stefan De Vrij kita bisa lihat De Vrij itu di Lazio pun sudah jadi back tangguh waktu di masih Ya. di Lazio. Diambil sama Conte ke Inter Milan ya. Ya bisa dibilang Inter sekarang ini menjadi salah satu kompetitor Juve untuk meraih gelar Serie A. Ya, kalau saya lihat tidak ada perbedaan, Pak. Itu kemudian terus menurut Bang Ade, kita kalau melihat kompetitor Juventus sendiri AC Milan. Semenjak bergulirnya kembali Liga Italia dari pandemi ini, Inter Milan sampai pertandingan pra-season itu belum pernah terkalahkan Ya, benar. dan menangnya skor besar. Itu gimana itu? Gimana Iya. nanti Juve melihat itu? Ya gini, jadi di Juventus kalau emang persaingan udah berapa musim ini emang di apa itu ya di Serie Inter A. Milan Di Serie A. di Serie A ya Inter Milan, AC Milan pun baru musim yang ini ya Musim ini lah ya. musim terakhir ini baru bisa bersaing. Nah cuman sekarang di AC Milan pun udah melakukan ini ya perombakan Peremajaan bisa dibilang peremajaan. peremajaan squad. Iya iya, dan pemainnya pun ini ya muda semua ya. Dan di Juve pun rata-rata pemainnya muda semua ya. Ya, muda Pirlo semua. pun udah mulai peremajaan squad, di mana pemain-pemain yang sudah senior itu dijual, dilepas. Dalam artian apalagi yang dengan beban gaji yang besar tuh dan kontribusi yang minim itu sama Pirlo dilepas. Udah. Karena mungkin Pirlo berprinsip tidak ada yang lebih besar dari klub, tidak ada yang lebih besar dari klub itu sendiri. Mau sebesar apa pemain itu, tapi tidak ada yang lebih besar dari klub itu sendiri. Gitu. Betul. Tidak ada pemain yang merasa lebih besar dari klub itu sendiri. Nah, Iya, iya. nah makanya dari Pirlo itu ya Keren ya? pemain-pemain yang ya itulah salah satu filosofi di Juventus seperti itu. Contohnya kita bisa lihat aja contohnya Del Piero itu bisa dibilang salah satu legenda dari Legenda. Juventus. Legenda ya. Nah, Kurang apa kontribusinya? nah, dari tahun 93-94 dia awal umur waktu masih usia 17-an tahun. Seusia saya sekarang lah ya. Masuk ke tim inti itu di usia 18 tahun, kurang memiliki legenda apa lagi, bisa dilepas sama pemain dengan alasan sudah tidak begitu memiliki kontribusi. Nah, mungkin kalau di klub-klub lain, kalau pemain itu sudah sekian lama, sudah memberi kontribusi yang besar sebelumnya, apa kalian pertahankan? Tapi di Juventus itu dengan prinsip tidak ada pemain yang lebih besar dari klub itu sendiri, ya dilepas. Ya. Kita bisa lihat berapa banyak pemain-pemain yang legenda Juve yang dilepas Ya. hanya karena ya tidak memberikan kontribusi yang signifikan ke klub lagi gitu. Ya. Masuk Gigi Buffon kemarin ditarik Ya, lagi ya. Ditarik lagi ya. 23 umurnya. Masuknya Cristiano Ronaldo ke Juventus di 2 musim terakhir Ya. itu juga kalau saya lihat daya tariknya juga kuat. Benar. Ya. Nah. Dari selama ini Liga Italia memang selalu kalah ya dari sisi industri tadi, Betul. dari liga-liga Spanyol, Inggris, bahkan Jerman sendiri. ya. Dengan adanya Cristiano Ronaldo sendiri itu membuat magnet buat pemain-pemain muda. Ya, Menurut benar. Bang Ade gimana? Betul. Emang semenjak awal muncul itu ya Ronaldo di Juve itu ya dampak bagi untuk pemasukan Juve luar biasa ya. Terutama dari segi merchandise. ya. Ya kan. Terus dari segi mungkin dari segi pengikut follower Juve bertambah banyak di seluruh Semenjak dunia. Ronaldo langsung Semenjak ya, Ronaldo. instan ya. Instan langsung naik. Iya. Saya masih ingat itu 2 minggu apa 3 minggu setelah Ronaldo gabung ke Juve, itu follower di sosial media Juve itu meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, bisa kita lihat efek dari seorang Cristiano Ronaldo. Dan untuk branding produk dari yang apalagi Juventus sekarang udah membranding bukan hanya di industri sepak bola, tapi untuk industri Yang lain. lainnya lah, di luar sepak bola. Nah, itulah efek dari seorang Cristiano Ronaldo itu. Ya. Dan itu berdampak juga ke Serie A. Ya. Nah, artinya bagi klub Juve dan juga ke Serie A sendiri. Penonton di layar artinya kaca maupun Serie A penonton sendiri. lebih semarak. Malah kemarin ada rumor tertarik. Lionel Messi mau pindah ke Serie A ya. Ya benar. Rumor. Nah, Rumor. karena kita udah tidak nyaman lagi katanya di Barcelona gitu kan. Iya. Apalagi sempat digadang-gadang juga mau diduetkan katanya sama Cristiano Ronaldo. Wah, sempat kalau itu kejadian, Bisa Juventus ngegajinya. itu dia. Apalagi di masa sekarang. Untuk menggaji seorang Cristiano Ronaldo aja bisa dibilang ya 30% pengeluaran gaji pemain itu ke Cristiano Ronaldo larinya. Iya. Jadi penghasilan Cristiano Ronaldo di Juventus ini bisa menggaji 3 klub sepak bola di Serie C ya. Ya benar. Serie B. Waktu itu saya lihat seperti itu. Gajinya satu musim ya. Kemudian Bang Dagoy
untuk peluang Juve nih, kembali ke persaingan tadi di musim 2020-2021. Tadi saya belum mendengar dari Bang Dagu, Bang Ade, formasi ideal Juve itu seperti apa sih? Terus pemain-pemain yang ditempatkannya untuk mengisi posisi itu siapa saja? Kalau untuk peluang Juventus di mengarungi musim 2020-2021 itu bisa bilang seperti di awal tadi disebutkan sangat berat, apalagi dengan pelatih yang belum mempunyai track record melatih di tim utama, ditambah lagi dengan para pesaing-pesaing seperti Lazio, Inter, Milan, Roma, Ada Atalanta sekarang. Atalanta, apalagi Atalanta yang kuda hitam dengan masih menggunakan pelatih yang sama dan formasi yang sama, itu kita bisa lihat Serie A musim ini bakalan lebih kompetitif. Mungkin Juve jika tidak konsisten mempertahankan permainan yang bagus, ya siap-siap aja Scudetto lepas. Ya. Bakalan ada juara baru di musim depan. Betul. Nah, itu kalau menurut saya sih formasi ideal yang Andrea Pirlo terapkan di musim depan, Pirlo lebih ke formasinya ke 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3 mungkin masih seperti zaman di pelatih sebelumnya Maurizio Sarri 4-3-3, tetapi di Pirlo ini dia lebih mengutamakan permainan individu. Permainan kolektif, bukan individu kolektif. Nah, karena kalau di musim sebelumnya itu kita lihat mereka lebih cenderung ke pemain itu lebih individualis. Tidak ada support untuk ke depannya. Iya. Nah, di sekarang ball position ya. Nah, sekarang ini Pirlo lebih mengutamakan ball position, penguasaan bola, dan penguasaan bola dalam artian support ke depan ketika lawan menyerang itu Harus cepat balik. press langsung, bukan balik, di press, jangan sampai lawan terlalu lama menguasai bola. Berarti kalau gitu fisik harus kuat Benar. ya Tribuners. Karena Benar. kalau fisiknya biasa-biasa aja pas nyerang nggak bisa balik lagi. Nah, itu kenapa Pirlo untuk transfer pemain musim ini Pirlo membeli pemain yang cenderung lebih ke pemain yang tipe perebut bola. Yeah. Perebut bola yang dalam artian punya daya juang dan daya jelajah lapangan yang sangat luas. Ya seperti kita tahu si McKennie itu dari Schalke dibeli dan dilepas Matuidi. Ya kita sesama sebagai fan Juventus kita tahu lah kontribusi Matuidi musim kemarin dibandingkan musim sebelumnya sangat jauh menurun. Di musim sebelumnya jauh menurun karena di musim sebelumnya itu Matuidi bisa dibilang Pengaruh usia bukan? Bukan. Bukan pengaruh usia ya. Bukan pengaruh usia juga, mungkin bisa dibilang sudah bosan kali ya, sudah bosan juara mungkin Sudah kali. bosan juara. Nah, itu jadi kontribusi dari musim kemarin sangat bisa dibilang sangat jauh menurun di musim sebelumnya, apalagi ditambah dengan cederanya pemain-pemain kunci seperti Khedira dan beberapa pemain kunci lainnya. Itulah yang support ke pemain tengah itu sangat kurang, dan Pirlo meminta kepada manajemen untuk membeli pemain yang bisa untuk menutup posisi yang tinggalkan Matuidi ini. Apalagi ya kita tahu Khedira kan sudah selain faktor usia juga rentan cedera. Seperti yang pemain yang datangkan itu ada Matuidi, si McKennie, Kulusevski, siapa? Fortanova itu dari U23 ya. U23 ya. Kulusevski sama apalah McKennie ini. Apalagi Arthur ya. Arthur Melo. Karena apa? Di Juventus itu di musim kemarin bisa dibilang tidak adanya seorang regista. Apa tuh regista? Nah, tuh? regista Asing itu, misalnya. nah, regista itu kalau di Italia itu tipe gelandang yang pensuplai, yang jago megang bola dan menyuplai ke depan. Nah, itu yang tidak ada di Posisinya dia itu posisinya di gelandang tengah. gelandang tengah. Oh, Andrea Pirlo. Nah, itu dia. Andrea Pirlo zaman terakhir ya. Nah, terakhir itu kan regista Juve Pirlo itulah. Nah, Pjanic diharapkan untuk menjadi regista menggantikan posisi Pirlo. Tidak ada yang mensupport dia juga bingung kayak mana caranya gitu kan. Itulah tadi Matuidi itu yang musim sebelumnya bisa dia kerjasama kolaborasi sama Pjanic. Musim kemarin wah gagal ya, hancur, bisa dibilang gagal. Nah, apalagi Juve sudah menjual Pjanic ke Barca. Nah, itu Juve butuh seorang regista yang bisa memegang bola untuk menyalurkan bola ke pemain-pemain depan. Siapa harapannya? Kalau Regista untuk Juve tahun kalau menurut saya sih itu regista Juve di musim ini, saya sih berharapnya Pirlo lebih bisa mengoptimalkan Rodrigo Bentancur karena grafik Bentancur dari 2 musim terakhir itu bisa dibilang grafiknya
menunjukkan peningkatan yang sangat bagus. Salah satu lagi itu Arthur Melo yang dari Barca. Itu saya sangat berharap dua pemain itu tuh bisa jadi regista baru di Juve untuk mensuplai Cristiano Ronaldo di depan dan Paulo Dybala. Ya. Menarik. Jadi soal regista, kalau rilis yang terakhir yang saya baca itu justru Juve itu akan mendatangkan regista baru rumor ini. Thiago Alcantara dari Belanda. Itu akan ditukar dengan Douglas Costa. Gimana Bang Ade lihat itu? Ya, jadi setuju nggak? Ya, Douglas Costa ya kalau dibandingkan ini ya. Pertama kalau faktor U ya. Douglas Costa lebih tua ya. 30 umurnya. 30. Tapi emang The Flash ini saya rasa masih patut dipertahankan lah di Juve. Douglas Costa. Emang sendiri, kaki kaca itu. Iya, teman masih ini ya, masih agak rentan cedera, sering ini ya, nggak bermain full di Juve gitu. Iya. Jadi kalau emang mendatangkan ya Alcantara, saya harap itu Douglas Costa masih ada di sana. Karena duanya bisa saling misi. Karena saya melihat saya belum bisa membaca sepenuhnya kalau tentang Pirlo ini seperti apa. Tapi kalau analisa saya dia bakal menerapkan. Dia pernah bermain di Juve dulu, udah proven, udah terbukti, dia pernah juara Serie A, pernah final Liga Champion. Dia akan menerapkan formasi yang pernah dijalankan Conte dulu sama Allegri. Nah, menarik. Nah, mungkin dia bermain di formasi 4-3-3 atau 3-5-2. Mungkin dia dalam satu bermain itu mungkin ketika bertahan dia pakai 3-5-2 atau dia langsung posisi menyerang dia ganti 4-3-3. Nah, artinya Pirlo mungkin melakukan seperti itu. Apa yang dia dulu jadi sebagai pemain, dia akan coba terapkan seperti itu, diimplementasikan di tim seperti itu. Baik Bang Dagu, Iban, Ade, menarik sekali. Terakhir nih, saya bertanya terakhir. Optimis Juve akan memperebutkan gelar nggak musim ini? Kalau sebagai Juventus ini kita optimis. Kita optimis. Walaupun berat. Walaupun ya bisa dibilang tidak semudah 2-3 musim sebelumnya. Apalagi seperti kita ketahui sekarang tim-tim pesaing itu sudah sangat kompetitif. Lazio yang salah satu mengalahkan Juve bisa 2 kali beruntun di final Coppa, lalu di Serie A. Atalanta kuda hitam yang bisa sampai ke semifinal Liga Champions. AC Milan yang dengan regenerasi pemain mudanya ditambah lagi dengan mentor seorang Zlatan Ibrahimovic yang bisa memotivasi pemain muda, dan kita tidak lupakan juga Inter Milan di mana dia memiliki pelatih Antonio Conte yang punya mental untuk membangkitkan motivasi pemain-pemain dari Inter Milan itu sendiri. Ya Juventus kalau masih cara bermainnya seperti musim lalu, ya siap-siap aja untuk menyerahkan Scudetto-nya ke tim lain. Kalau dari pendukung Liga Italia sebenarnya pengen ada perubahan juara, benar. Gitu ya. Supaya karena sekarang ini bahkan ada muncul anggapan Liga Juve karena dari 9 musim terakhir Serie A itu Serie Agnelli. Iya, Serie Agnelli. Bahkan ada mereka bilang udah Juve itu bikin liga sendiri aja, enggak usah lagi main di Serie A gitu. Itu yang kayaknya musim depan kita nggak bakal melihat jalan mulus Juve untuk meraih Scudetto lagi. Bahkan Juve harus berjuang ekstra keras untuk mempertahankan Scudetto ya. Ya baik Bang Ade, Bang Dagoy, terima kasih atas kehadirannya di hari ini. Terima kasih banyak. Mengganggu waktunya ya, Tribuners, edisi obrolan ngantri untuk edisi bola untuk hari ini harus berakhir. Kita akan ketemu lagi dengan edisi-edisi selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang hebat-hebat lagi. Tentunya bukan hanya di Liga Italia, tapi di liga-liga Eropa lainnya seperti Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis, bahkan untuk Liga Shopee Liga Indonesia juga akan dimulai di Oktober. Tidak menutup kemungkinan akan kita bahas profil-profil klub dan peluang-peluang juara klub-klub di Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.